Laura, apa kau akan ikut? Tanya Juan. Memang kau mau kemana? Laura melirik Richard Ran yang berdiri tak jauh dari mereka. Laura langsung mengerti. Tidak usah, aku mau di sini saja. Kau yakin? Juan khawatir. Heh. Laura menyenggol lengan Juan dengan sikunya. Kau yakin ada yang bisa berbuat macam-macam pada mawar merah Shirley? Juan tersenyum geli. Aneh rasanya kau menyebut dirimu sendiri seperti itu. Hei, ini julukan yang berharga tahu. Kalau begitu, jika terjadi sesuatu, kau harus langsung menjauh, oke? Siap. Juan pergi bersama Richard. Akhirnya suamimu pergi, ya? Laura terkejut dengan kehadiran Avanas di sebelahnya. Ia sama sekali tak menyadari keberadaan Avanas dalam jarak sedekat itu. Dia sangat posesif, ujar Avanas. Setidaknya dia bukan tipe suami yang akan memasang tali kekang di leher istrinya. Nyonya Shirley adalah pemberani. Tidak ada yang perlu ditakutkan di antara sesama manusia. Avanas tersenyum. Hanya bicara sebentar, sudah membuatku sangat nyaman. Nyonya Shirley, apa tidak masalah jika aku mengundangmu untuk makan malam bersama lain kali? Tentu saja bersama Tuan Shirley juga. Aku harus memeriksa jadwalku terlebih dahulu. Kupikir Nyonya Shirley tidak memiliki pekerjaan tetap. Tentu aku punya, rebahan, makan, bermain game, main sosmed, masih banyak lagi. Avanas tertawa kecil. Lagu ketiga akan segera dimulai, jika berkenan, maukah kau menari bersamaku? Maafkan aku, Tuan Grigori. Aku cukup lelah, jadi aku akan pergi ke toilet sekarang. Permisi. Laura pergi. Avanas tersenyum. Dia dan suaminya memiliki watak yang sama. Pantas saja mereka cocok. Sementara itu Cecilia mencoba menghiraukan Bianca yang terus menatapnya dengan senyuman penuh arti. Setelah beberapa menit, Cecilia akhirnya menyerah. Ada apa? Tanya Cecilia. Kau dan Brian sungguh berpacaran? Aku terpaksa, karena sudah berjanji mengabulkan satu permintaannya. Masa, sih? Bukannya karena kau masih memiliki perasaan padanya? Tutup mulutmu. Ayolah, bukankah itu benar? Situasinya juga sudah berubah, jadi tak masalah kalau kau ingin menunjukkannya terang-terangan. Sejujurnya, ini sangat merepotkan. Ya, deh, Bianca bersandar pada pembatas balkon. Oh, suamimu datang. Dia bukan suamiku, balas Cecilia. Honey. Brian langsung memeluk Cecilia. Bagaimana kau bisa tahu, aku ada di sini? Tanya Cecilia. Insting kekasih, jawab Brian. Nggak jelas. Tapi kau suka, kan? Cecilia tak menjawab, hanya rona merah kecil yang muncul di pipinya. Bianca yang melihat itu kembali tersenyum. Bianca berdehem pelan. Oh, aku tidak sadar kau ada di sini, ujar Brian. Merasa dunia milik berdua, sih. Bianca mengendikkan bahunya. Jadi, kapan kalian berencana untuk menikah? Cecilia terkejut, wajahnya memerah sempurna. Apa yang kau katakan? Aku berencana melakukannya dalam waktu singkat. Ayah juga pasti akan setuju, ujar Brian dengan ceria. Hei, bagaimana bisa kau memutuskan itu tanpa berdiskusi dulu denganku? Tanya Cecilia. Bukannya kita memiliki hati yang sama? Keputusanku adalah keputusanmu juga. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Sebaiknya aku pergi, aku tidak mau mengganggu percakapan antar kekasih, ujar Bianca. Tunggu. Brian menghentikan langkah Bianca. Berapa umur Harry tahun ini? 7 tahun, kenapa? Brian tersenyum. Apa dia butuh pacar? Di sisi lain ada seseorang yang syok mendengar kabar Cecilia dan Brian berpacaran.
Yang benar saja, masa Brian Victor pacaran dengan Cecilia Freya? Bukannya ini sangat tidak terduga? Kau benar, Brian tidak pernah berpacaran dengan siapapun, dia hanya tidur dengan banyak wanita. Cecilia juga sama, dia tidak menjalin hubungan dan menolak semua lamaran yang diberikan padanya. Padahal dia juga dekat dengan Juan Shirley, bagaimana bisa dia bersama Brian Victor? Aku yakin, Cecilia adalah mata-matanya Juan Shirley. Kurasa dia dikirim agar menghancurkan Brian. Malah kupikir sebaliknya, Cecilia telah ditaklukkan oleh Brian, lalu dia mendekati Juan Shirley untuk melakukan sesuatu. Setelah misinya selesai, dia kembali pada Brian. Aku melihat pandangan Juan Shirley saat mereka berdansa, dia terlihat sangat dingin. Cecilia pasti sudah mengacaukannya. Shirley kan pintar menutupi sesuatu, kerugian yang mereka alami pasti sudah ditutupi dengan baik. Dia memang ular. Kedua wanita yang sibuk bergosip di wastafel, langsung dikejutkan saat salah satu bilik toilet terbuka. Laura keluar dari sana, sambil memberi tatapan tajam ke arah mereka. Selamat malam, Nyonya Shirley, ujar salah satunya dengan suara bergetar. Laura tak menjawab. Ia berdiri di depan wastafel, lalu mencuci tangannya. Nyonya, apa Anda mendengar semuanya? Hei, bodoh! Kau tidak sopan. Yang satunya memukul lengan temannya. Maafkan kami, Nyonya Shirley. Kami tidak bermaksud membicarakan Tuan Shirley dengan buruk. Itu benar, kami hanya sedang membicarakan Cecilia Freya. Laura mengelap tangannya. Jangan menyebut nama wanita itu di depanku. Kedua wanita itu terkejut saat Laura memberi mereka tatapan yang lebih tajam. Namanya terdengar sangat menjijikkan. Di tempat Richard. Untuk mendapatkan hasil yang baik, perlu waktu yang baik pula. Apalagi obat yang aku buat belum pernah dibuat sebelumnya. Ditambah, kesuburanmu berada di tingkat paling rendah, sehingga resiko gagalnya lebih besar. Jadi, kau tidak bisa membuatnya? Richard tersinggung, saat Juan bertanya seperti itu dengan menunjukkan wajah sombong. Siapa bilang aku tidak bisa membuatnya? Karena kau terdengar sangat frustasi. Sebenarnya aku tidak masalah, kalau kau mau berhenti, maka berhentilah. Aku tidak mau kau menyia-nyiakan waktu, di saat kemampuanmu tidak memenuhi. Richard semakin tersinggung. Lihat saja, aku akan menyelesaikan obat ini kurang dari sebulan. Kalau aku menyelesaikannya lebih dari sebulan, aku akan melepaskan pekerjaanku sebagai seorang ilmuwan. Juan tersenyum. Setuju. Sangat mudah untuk membodohi Richard. Cukup memancingnya sedikit saja dengan sesuatu yang berhubungan dengan kemampuannya sebagai ilmuwan, dia akan meledak-ledak. Tentu saja ini adalah perbuatan yang sangat jahat. Mau bagaimana lagi? Aku memang jahat, pikir Juan. Tadi aku memperhatikan Avanas. Juan menatap Richard. Dia terus menatap ke arah istrimu, kupikir dia tertarik padanya. Apa tidak masalah membiarkan istrimu sendirian di sana? Sehebat apapun Avanas, dia bukan seseorang yang akan merebut istri orang lain. Lalu, kenapa kau waspada sekali? Aku hanya tidak suka saat orang lain menyentuh istriku. Kau mulai posesif, ya? Jadi, apa kau memiliki perasaan pada istrimu? Apa? Kau menikahinya karena terpaksa. Berbeda dengan pernikahanku dan Bianca, kami saling mencintai satu sama lain. Makanya, melihatmu posesif seperti itu, aku jadi penasaran apakah kau memiliki perasaan padanya? Juan tak menjawab, sebaliknya dia memalingkan pandangannya. Hal ini membuat Richard tersinggung, karena merasa diabaikan lagi. Richard menarik bahu Juan, melihat wajah pria itu. Hei, Ju. Richard terdiam, saat wajah Juan sudah memerah padam.
Ini pertama kalinya Richard melihat Juan seperti ini. Sosok dingin dan menjengkelkan kini berubah jadi kucing pemalu. Wow, sungguh. Richard menepuk punggung Juan, aku bangga padamu. Sial. Kenapa kau malah mengumpat? Jangan bilang, kau tidak suka kenyataan bahwa kau mencintainya. Bukan begitu. Juan menyentuh tengkuknya, aku tidak pernah mengatakan pada Laura kalau aku mencintainya. Richard terdiam beberapa saat, sebelum melayangkan pukulan berkali-kali ke bahu Juan. Namun pukulan itu tak terasa apa-apa bagi Juan. Kau gila, iya? Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini? Bagaimana caraku mengatakannya? Richard merangkul bahu Juan. Tidak perlu khawatir, biar aku yang membantumu. Kau ingin menggunakan salah satu obat gilamu? Enggak, lah. Aku akan meminjamkan restoranku padamu. Saat makan malam, kau bisa mengungkapkan perasaanmu. Juan mengerutkan dahi. Kupikir, itu bukan ide yang bagus. Kenapa? Dibandingkan penggakuan cinta, Laura pasti lebih menyukai uang. Ah! Richard tak mau memikirkan hal lain. Sudahlah, pokoknya ikuti saja rencanaku. Kenapa memaksa sekali, sih? Mau menggakuinya atau tidak? Mau. Ya sudah, kau hanya tinggal mengikuti alurnya. Juan menghela nafas. Kalau semuanya kacau, kau akan bertanggung jawab. Deal. Sedangkan di tempat Brian. Saat Brian membuka matanya, dia sudah dalam keadaan berbaring dengan kepalanya di pangkuan Cecilia. Apa yang terjadi? Tanya Brian. Kau pingsan selama 6 menit, jawab Cecilia. Brian mengingatnya. Setelah dia bertanya pada Bianca, apa Harry membutuhkan pacar, Bianca langsung memukul perutnya. Gerakan wanita itu sangat cepat, sehingga Brian yang lengah tidak sempat menghindar dan pingsan. Wah, dia memang hebat, ujar Brian. Kau adalah orang bodoh, sudah tahu Bianca tidak menyukai candaan seperti itu, masih saja melakukannya. Tapi aku nggak bercanda. Apa? Aku ingin menawarkan pertunangan Harry dengan adik perempuanku. Maksudmu putrinya Charlotte? Kau gila, iya? Anggap saja begitu, karena dia benar-benar membuatku gila. Rasa gila yang ingin melindungi seseorang dan tak ingin membuatnya terluka. Cecilia memang pernah melihat Ruby saat ia menyusup ke dalam mansion Victor. Sekali lihat saja, Cecilia tahu anak itu akan jadi rebutan di masa depan karena kecantikannya. Dia memang cantik, tapi bukan berarti kau harus bertanggung jawab terhadapnya, kan? Kalian bahkan tak memiliki hubungan darah, ujar Cecilia. Bukan masalah cantik atau tidak. Lalu, dia mendapatkan perlakuan yang buruk. Dalam keadaan seperti ini, sulit bagiku mengamankannya. Jadi aku membutuhkan kekuatan dari pihak lain, untuk melindunginya. Sebenarnya, apa yang sudah dilakukan anak itu sampai kau seperti ini? Brian tersenyum. Kau akan mengetahuinya, kalau kau menemuinya sendiri. Aku jadi penasaran dengannya. Kalau begitu, bisakah kau membantuku? Tolong bicaralah dengan Bianca. Tunggu, sebentar. Jika kau berencana melakukan pertunangan antara Harry dan Ruby, maka rencana ini harus diketahui Ash, karena dia bertindak sebagai ayah Ruby sekarang. Memangnya dia akan setuju menjalin hubungan dengan keluarga Ran yang menjadi pengikut keluarga Shirley? Dia tidak akan bisa menolaknya, karena dia bisa mendapatkan keuntungan besar. Jika pertunangan sungguh terjadi, dia akan memanfaatkan Ruby untuk menghancurkan keluarga Ran. Seperti biasa, kau sudah memperkirakan semuanya sejak awal. Apa tidak ada pujian? Brian tersenyum. Cecilia mencubit pipi Brian. Menyingkir dari pangkuanku, kau berat. Brian cemberut. Kembali ke mansion. Laura berdiri di aula, menolak semua permintaan menari dari para pria tampan.
Dia sudah sangat lelah hari ini, hanya ingin cepat pulang dan tidur. Perasaan Laura sedikit memburuk, saat tahu Hans sudah pergi lebih dulu. Tahu begitu, dia akan ikut pulang, ia merasa sesak di sini. Juan kemana, sih? Dia tidak meninggalkanku, kan? Laura menghela nafas. Di sisi lain, Laura melihat Brian yang kembali bersama Cecilia. Mereka jadi pusat perhatian lagi, ditambah beberapa orang sengaja melirik Laura setelah melihat Cecilia. Para gadis itu menyebarkannya dengan cepat, bagus sekali. Laura meneguk anggur dalam gelas yang dipegangnya. Laura, kenapa lama? Tanya Laura, saat melihat Juan mendekat. Maaf, ada banyak hal yang harus dibicarakan. Juan merangkul pinggang Laura. Aku capek sekali, kapan acara ini selesai? Kenapa tidak bilang dari tadi? Kita bisa pergi lebih awal. Memang tidak apa-apa. Siapa yang akan mengkritik Shirley hanya karena hal seperti ini? Juan membawa Laura mendekati Brian yang sedang mengobrol dengan tamu lain, bersama Cecilia di sebelahnya. Tuan muda Victor. Tuan Shirley, kau harus berhenti memanggilku seperti itu, ujar Brian. Baiklah, Tuan Victor. Juan menarik pinggang Laura, membuat istrinya menempel dengannya. Aku ingin di sini sampai pestanya berakhir, tapi istriku sudah sangat lelah. Apa kau tidak keberatan kalau kami pulang lebih dulu? Aku sedikit kecewa, tapi tidak apa-apa. Bagaimanapun juga, kesehatan Nyonya Shirley lebih utama daripada pesta ulang tahun kecil seperti ini. Brian memberi tatapan tajam dengan senyuman kepada Laura. Wah, Bach Asteris ngan ini tahu caranya memancing orang lain, pikir Laura. Karena kau sudah mengizinkan, kami akan pergi sekarang. Nikmati sisa pestamu, Tuan Victor. Sampai jumpa lagi. Keduanya melangkah pergi. Sepanjang perjalanan menuju pintu keluar, banyak yang mengucapkan sampai jumpa pada mereka. Sedangkan Gina, saat dia membuka matanya, hal pertama yang ia lihat adalah jam dinding. Pukul 11 malam. Gina keluar dari kamarnya untuk mengambil air di dapur, karena tempat air yang ada di kamarnya kosong. Dalam perjalanan, Gina berpapasan dengan Laura dan Juan yang baru pulang. Oh, kalian pulang lebih awal. Gina mengucek kedua matanya. Kau tidak tahu betapa sesaknya aku di sana, ujar Laura. Apa Hans tidak pulang bersama kalian? Tanya Gina. Dia sudah pulang lebih awal, balas Laura. Gina mengerutkan dahi. Benarkah? Iya, dia sudah pergi 1 jam yang lalu. Sudahlah, aku mau tidur. Laura menyeret Juan untuk kembali ke kamar. Gina merasa bingung dan kesal. Jika Hans sudah pulang dari tadi, artinya Hans melanggar janji untuk membawakannya roti panggang hangat. Sudah kuduga, dia hanya mengerjaiku saja. Gina buru-buru pergi ke dapur, mengambil air, lalu kembali ke kamarnya. Saat ia tiba di kamar, dia malah tidak bisa tidur, karena memikirkan Hans. Apa benar dia sudah pulang? Maka, Gina kembali keluar kamar, untuk menemui Hans di kamar pria itu. Namun kedua pengawal yang berjaga di depan kamar, mengatakan kalau Hans belum kembali. Kalian gak bohong, kan? Tanya Gina. Mana mungkin kami berbohong? Apa kau mau coba mengecek sendiri ke dalam? Boleh. Gina masuk ke kamar Hans, tidak ada siapapun di sana. Benar, kan? Aku tidak bohong. Masa Laura yang bohong? Gina menggerutu. Mungkin saja dia sedang pergi ke suatu tempat. Kau tahu sesuatu? Gina curiga. Pengawal itu memelankan suaranya. Janji jangan bilang pada siapa-siapa, ya? Ini rahasia. Iya. Aku pikir, dia pergi ke bar atau kasino. Hah? Gina mengerutkan dahinya. Sekarang dia sudah menjadi seorang tuan,
bukan pengawal yang harus membuntuti Tuan Shirley kemanapun. Aku yakin, dia sedang bersenang-senang di luar sana. Meskipun dia kaku, dia tetaplah seorang pria. Gina membayangkan Hans melakukan semua itu. Bukannya terlihat panas, itu malah terlihat konyol. Seorang Hans menenteng wajah datarnya ke bar dan kasino, tidak banyak bicara, dan kaku di depan wanita. Jangan samakan dirimu dengan Hans. Menyebalkan. Gina berbalik, meninggalkan dua pengawal yang tak mengerti. Semua orang menyebalkan. Gina kembali ke kamarnya. Saat membuka pintu, ia langsung dikejutkan dengan kehadiran Hans di sana. Pria itu terlihat berkeringat, di tengah dinginnya udara malam. "Kenapa kau di sini?" Gina terdiam saat Hans memberikannya bungkusan kertas roti, dengan belasan roti panggang manis yang masih hangat. Aroma manis dari roti tercium jelas di hidung Gina dan sangat menggugah selera. "Sulit untuk menemukan toko roti yang bersedia memanggang roti baru," ujar Hans. Gina terkejut. "Jangan bilang, kau menunggu roti baru untuk keluar dari panggangan?" Hans mengangguk. Karena semua roti manis lain sudah dingin. Gina tak tahu harus bereaksi apa. Hans sungguh berbuat bodoh hanya untuk menepati janjinya. "Aku." Gina menggenggam kertas roti dengan erat. "Terima kasih." "Tidak masalah, kalau begitu, aku pergi sekarang." Gina menahan lengan Hans, saat pria itu hendak keluar dari kamarnya. "Ini terlalu banyak, mau memakannya bersamaku?" Hans menjawab, "Yah, kupikir tidak masalah makan satu roti di malam hari."